warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggambaran Garuda Pancasila pada poster, setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau di bawah lambangnya. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun terjadi perubahan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945. Pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan juga terminologis. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila yang dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan. Maksudnya apa secara lisan? Yaitu secara tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atau saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak ingin disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, yang termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang ketiga, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lainnya negara-negara yang merdeka. Maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan-aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Posisi Pancasila sebagai dasar negara mengandung sejumlah makna seperti ideologi nasional dan cita-cita bangsa.
Tidak hanya itu, Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki fungsi yang mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan bunyi dan isi pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan, fondasi, dan titik utama bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan bernegara. Hal itu dicantumkan dalam tiap-tiap butir Pancasila yang telah disusun berdasarkan musyawarah dan sesuai dengan karakter bangsa. Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dilihat sebagai fundamental hukum bangsa, sebab pokok-pokok kaidah negara sudah tercantum dalam kandungan Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan apa jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu itu, mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan. Yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi disimpulkan beberapa materi, yaitu bahwa Pancasila adalah suatu landasan yang terdiri dari 5 Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur kebudayaan yang tertanam dalam darah daging perjuangan kebangsaan dan kenegaraan. Makna Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai fundamen untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Seandainya negara sebuah bangunan, maka Pancasila ini menjadi fondasi yang nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk berpijaknya bangunan-bangunan berikutnya. Dengan begitu, maka Pancasila dijadikan sebagai jembatan dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara dan berbagai macam peraturan lain yang di dalamnya mengatur di berbagai bidang kehidupan, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, ataupun pertahanan dan keamanan. Nah, cukup sekian penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada materi atau penjelasan yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.